Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama Jumbarsih, NIM 1121106 dan Malihatun Nafiah, NIM 1121076 dengan tema Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan II, Abad 20 termasuk masa pendudukan Jepang. Pembahasan pertama tentang hakikat politik etis dalam sejarah pendidikan Indonesia pada awal abad ke-20. Sikap pro dan kontra baik di kalangan para intelektual, politisi, dan rohaniawan atau kalangan gereja di Belanda setelah dirumuskan politik etis. Kegiatan politik etis diperlihatkan dengan irigasi, pendidikan, dan emigrasi, disebut dengan trilogi Van Deventer. Dalam hal tersebut, bapak pergerakan etis diberikan kepada Van Deventer. Pelaksana politik etis di bidang pendidikan atau edukasi terutama adalah J.H. Abendanon. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah, yaitu Volksschule atau sekolah desa, dengan masa belajar 3 tahun. Selanjutnya ada Vervolg School atau sekolah lanjutan dengan masa belajar 2 tahun, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, sekolah setingkat SMP pada zaman Belanda, dan Algemeen Middelbare School atau AMS, jenjang setingkat SMA. Volksschule digalakkan berdasar inisiatif Gubernur Jenderal Van Hertz. Program pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Jawa. Diajarkan juga keterampilan tangan seperti membuat keranjang, pot, genting, dan sebagainya. Namun, dalam prakteknya, bentuk-bentuk persekolahan tersebut terdapat kecenderungan diskriminatif, yaitu dengan memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal dan diutamakan bagi keluarga yang memiliki keturunan darah biru dan kalangan priayi. Penyelenggaraan sekolah yang dilakukan Belanda tersebut bertujuan untuk menghasilkan tenaga birokrat atau sesuai dengan level pendidikannya untuk dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya yang B, sistem pendidikan kolonial di Indonesia sebelum masuknya Jepang. Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 masih terbatas pada anak-anak yang disetarakan dengan anak-anak bangsa Belanda. Pendidikan anak-anak di Indonesia terwujud dalam bentuk sekolah dasar kelas 1 atau de Eerste School, kemudian sekolah dasar kelas 2 atau de Tweede Klasse-School. Sistem pendidikan pada zaman pendudukan Jepang berlaku untuk semua orang, tidak ada perbedaan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Jepang. Kebijakan tersebut didasari untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan hati bangsa Indonesia untuk memenangkan peperangan pada Perang Pasifik. Selanjutnya yang C, berkembangnya pendidikan yang bersifat nasional Indonesia di awal abad ke-20. Usaha penting dari pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah mengangkat tokoh-tokoh pendidikan yang telah berjasa.
sebuah panitia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1950 berhasil merancang dan kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan. Pada tahun 1954 diberlakukan seluruh Indonesia. Setelah tahun 1955, usaha pembangunan pendidikan hanya sampai pada tataran konsep dan belum direalisasikan secara layak. Yang D. Karakter dan sistem persekolahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek sampai 7 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Yang terpenting di zaman Jepang yaitu kerobohan kekuasaan Belanda diikuti kerobohan kekuasaan Belanda diikuti pula tumbangnya sistem pendidikan kolonial yang pincang. Sekolah untuk anak-anak Belanda dan Indonesia kalangan atas ikut lenyap, dan tinggal susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS yang masing-masing 7 tahun, Skakel School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Demikianlah makalah ini penulis paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.